Giliran Rocky Gerung. Dia kabur setelah dia. Dia sakit. Iya, dia tinggalin bom itu. Oke, saya teruskan aja karena poin dari saudara Fahri tadi adalah soal pikiran itu. Dan memang itu yang kita hadapi hari-hari ini. Orang yang kekurangan pikiran itu pasti marah-marah aja. Saya Fahri menyebut konsep ketiadaan pikiran. Saudara Andre tadi ucapin soal totalitarianisme. Saya hubungkan itu ya supaya kita dapat perspektif yang agak lain malam ini. Waktu Donald Trump terpilih, 1 minggu setelah Donald Trump terpilih, buku yang paling laris di Amerika judulnya The Origin of Totalitarianism. Itu bukan buku baru, itu buku ditulis tahun 51 oleh seorang filsuf Jerman namanya Hannah Arendt yang lari dari Jerman karena diuber-ubernasi lalu cari suaka di Amerika. Jadi saudara lihat, ajaib, Donald Trump terpilih, buku yang jadi bestseller adalah buku tentang fasisme itu, tentang totalitarisme. Isi dari buku itu adalah tesis Hannah Arendt bahwa Jerman itu terjebak di dalam totalitarisme karena bangsa itu kekurangan pikiran itu. Itu poin dari Hannah Arendt. Coba kita lihat keadaan kita hari-hari ini. Kita diarahkan untuk masuk kembali pada a new kind of totalitarianism melalui undang-undang terorisme itu. Jadi cara negara untuk menjebak rakyat adalah dengan menakut-nakuti melalui ide totalitarianisme. Terorisme itu pikiran-pikiran semacam itu yang ingin diucapkan oleh negara dengan cara mencari cara agar supaya hoax itu menjadi jahat. Saya mau terangkan bahwa hoax itu tidak jahat kalau ada keterbukaan pikiran di masyarakat. Karena hoax itu adalah pelarian dari tertutupnya informasi. Itu yang terjadi. Dulu dari awal ILC saya katakan cara untuk menghadapi hoax adalah dengan menambahkan jumlah pikiran yang beredar di publik itu. Sekarang kita lihat sekuensi dari kecurigaan pemerintah. Pemerintah mencurigai bahwa rakyat akan jadi teroris. Kan itu kan pretext dari maksud hari ini kan. Padahal itu seperti undang-undang terorisme menangkap hoax itu seperti meriam dipakai untuk nembak nyamuk. Ajaib betul. Yang terjadi di mata publik sekarang, publik akhirnya melihat kenapa presiden marah-marah terus itu. Sehingga kemudian ada ide untuk supaya presiden nggak marah-marah, dicari cara yaitu menghalangi mereka yang membuat presiden marah, yaitu hoax. Dianggap fitnah. Kan mestinya rakyat yang marahi presiden, bukan presiden marahi rakyat. Saya akan lawan. Loh itu sikap arogansi. Yang bicara itu kalau saya tanya misalnya, yang ngomong saya akan lawan itu presiden atau calon presiden itu. Apa jawabannya? Kalau yang ngomong kan calon presiden, oh berarti presidennya lagi cuti. Loh presiden nggak cuti kata undang-undang. Kalau yang ngomong presiden itu lebih berbahaya lagi karena presiden mengancam rakyatnya sendiri. Itu justru yang mesti ditangkap karena menyebar terorisme itu. Saya akan lawan. Gile amat. Sekarang coba kita periksa asal usul kemarahan beliau di mana sebetulnya. Kelihatannya setelah Kompas menerbitkan statistiknya tuh. Kan selama ini presiden dicitrakan sebagai raja yang berpakaian sutra di dalam dongeng Hans Andersen. Ada raja berpakaian sutra, punakawannya setiap hari ngibulin rakyat bahwa raja berpakaian sutra. Rakyat manggut-manggut, oke, raja keluar manggut-manggut semua. Wah, raja berpakaian sutra. Padahal rajanya tuh nggak berpakaian.
Sehingga seorang anak kecil mesti menyebutkan, karena anak kecil nggak mungkin dibohongi. Loh, kok raja telanjang? Jadi Kompas itu adalah anak kecil yang mengatakan raja sebetulnya telanjang. Lalu semua marah itu. Itu keadaan kita hari ini. Nah, tadi saya senang karena akhirnya kita bisa memulai satu tradisi untuk bertengkar dengan referensi yang jelas, referensi akademis, ide totalitarianisme. Ide tentang lying tadi, tentang bohong. Salah satu buku yang ditulis oleh Hannah Arendt judulnya Lying in Politics. Bohong di dalam politik. Bohong itu biasa aja. Bohong itu adalah hakikat manusia. Tadi benar Prof. Siapa tadi? Andi Hamzah. Benar. Bohong itu hal yang biasa. Yang tidak biasa adalah tidak ada alat untuk membedakan mana yang bohong dan mana yang benar. Itu masalahnya. Kalau ada alat untuk memisahkan mana bohong dan mana benar, nggak ada problem dengan hoax itu. Tapi justru alat untuk membedakan mana yang bohong dan benar, itu lenyap di bawah arogansi kekuasaan. Sehingga bohong dan benar itu bercampur. Itu yang disebut sebagai post-truth itu. Jadi jangan salahkan post-truthnya, itu juga suka ngaco orang. Ini karena post-truth, bukan. Jadi kalau tidak ada alat untuk membedakan mana yang bohong, mana yang benar, maka terjadilah hoax. Nah, alatnya apa? Alatnya adalah kebebasan berbicara, kebebasan pers. Freedom of speech itu. Jadi kalau ada kebebasan pers, maka bercampurlah antara bohong dan benar. Orang nggak tahu lagi mana bohong dan benar. Jadi untuk memulihkan kepercayaan publik, kan pemerintah tuduh ini nggak ada public trust, ya biasa aja, itu akibat aja bukan sebab. Sebab dari tiadanya kebebasan berpikir ada hilangnya public trust. Supaya dia pulih, jangan kendalikan pers. Itu rumusnya sederhana, bukan undang-undang terorisme yang mesti diturunkan, tapi aktifkan kembali kemerdekaan pers untuk mengucapkan pikiran supaya orang bisa pilih mana yang benar, mana yang salah itu. Jadi kita diputar-putar, dicari-cari cara sehingga kita semua jadi dungu karena nggak ada kesempatan untuk adu argumentasi. Lain kalau presiden misalnya bilang, oke, saya mau tantang Anda berargumentasi, buktikan segala macam soal yang menuduh saya, mulai dari Jokowi undercover. Dari awal buku itu dilarang sehingga orang merasa berarti ada yang disembunyikan. Kan Jokowi bisa datang di ILC, oke, saya mau debat saudara, siapa yang menulis? Sampai sekarang kita nggak tahu, penulisnya udah hilang itu. Bukunya kita nggak tahu dihilang. Padahal itu karya, itu saya kasih contoh misalnya. Jadi sumber dari hoax adalah ketidakbebasan informasi dari awal itu masalahnya. Nah, dalam keadaan ketidakbebasan informasi, orang memproduksi informasi alternatif. Hoax adalah informasi alternatif itu. Jadi apa yang salah di situ? Kalau awalnya origins dari pengendalian itu justru pada ketakutan pemerintah bahwa kebenaran itu akan tiba pada publik. Nah, ini rejim pengendali sebetulnya, mengendalikan jari, segala macam dikendalikan. Akibatnya rakyat bikin countervailing force tuh, counter culture. Supaya saya tidak kena delik, maka saya angkat kode begini sambil saya tutup kepala saya dengan panci. Karena itu kalau Anda pergi ke supermarket sekarang, Tupperware itu hilang dari peredaran. Udah nggak ada orang jual panci itu. Karena toko-toko habis. Mak-mak beli panci semua. Padahal ekonomi lagi jatuh. Jadi ngapain mak-mak beli panci? Ya buat tutup kepalanya tuh. Jadi itu paradoks itu berlangsung hari-hari ini. Jadi kita sebetulnya tertinggal jauh karena kita nggak mampu untuk menghasilkan ulang pikiran. Sekarang tahun politik. Dalam tahun politik seharusnya diedarkan sebanyak mungkin argumen politik. Bukan dikendalikan. Kan mestinya orang bebas bicara apa aja dalam tahun politik. Apalagi dalam demokrasi misalnya. Sekarang terbalik prinsipnya tuh. Dalam demokrasi prinsipnya adalah semua boleh kecuali yang dilarang. Yang dilarang jelas ada di undang-undang. Menebar sara misalnya nggak boleh. Semua boleh kecuali yang dilarang. Sekarang terbalik. Semua tidak boleh kecuali minta izin. Ajaib cara kita berpikir tuh. Jadi pengendalian opini publik itu hasilnya adalah orang bikin hoax.
Nah kalau sekarang dipakai undang terorisme, coba konsekuen. Siapa pembuat hoax terbaik dan terbanyak? Ya presiden. Dari awal presiden udah bikin hoax tentang SMK. Maka perlakukan undang-undang terorisme pertama pada presiden itu. Kan itu konsekuensi dari cara berpikir hukum yang otoriter. Kan kena dirinya sendiri. Siapa lagi yang mesti kena? Ya selain presiden, ya Pak Ma'ruf Amin. Yang juga mengaminkan bahwa akan ada produksi SMK bulan Oktober lalu tuh. Jadi kalau didaftarkan, yang udah beredar di media massa itu, hoaxnya presiden itu udah 60, jadi udah kalau akumulasi kejahatannya itu udah dihukum berkali-kali sebagai teroris itu. Karena nggak ada yang benar. Kalau kita mau cek benernya kita cek di mana? Pada media, udah media dikendalikan juga pikirannya.